Pembuktian tindak pidana korupsi dan in absentia. Tutorial mata kuliah, tindak pidana korupsi. Bagian 2, topik ke-9B dari 25 topik. Disediakan oleh Global Tutorial. Alat bukti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Tipikor. Sebagai suatu tindak pidana yang bersifat luar biasa, extraordinary crime, pemberantasan korupsi dianggap perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa, extraordinary measure. Cara-cara pemberantasan korupsi yang luar biasa itu sebetulnya telah didesain oleh Undang-Undang Tipikor, di antaranya dengan perluasan mengenai alat-alat bukti yang telah menyesuaikan dengan laju perkembangan teknologi informasi. Sebagai undang-undang yang sifatnya khusus, maka Undang-Undang Tipikor diberikan kewenangan untuk mengatur hal-hal yang sifatnya khusus. Hal ini sejalan dengan asas lex specialis derogat legi generali, peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang sifatnya umum. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan penegasan berlakunya asas lex specialis derogat legi generali. Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Berdasarkan bunyi Pasal 26 tersebut, jelas bahwa pada prinsipnya hukum acara yang digunakan dalam proses peradilan tindak pidana korupsi mengikuti KUHP, namun apabila Undang-Undang Tipikor menentukan hal yang sifatnya berlainan, maka dalam hal ini berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Tipikor. Sebagai contoh adalah alat bukti. Jenis-jenis alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor didesain sedemikian rupa, sehingga telah menyesuaikan perkembangan era globalisasi. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal 26A Undang-Undang Tipikor. Perluasan alat bukti dalam Undang-Undang Tipikor merujuk pada alat bukti, petunjuk, dalam Pasal 184 KUHP. Menurut penjelasan umum Undang-Undang Tipikor, perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah yang berupa petunjuk, dirumuskan bahwa mengenai petunjuk, selain diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik, elektronik data interchange, surat elektronik email, telegram, telex, dan faksimili, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Tipikor di atas, alat bukti, petunjuk, yang diatur dalam Pasal 184 KUHP diperluas sedemikian rupa, sehingga alat bukti, petunjuk tidak hanya berasal dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Konstruksi perluasan alat bukti, petunjuk, dalam Undang-Undang Tipikor adalah sebagai berikut. A. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. B. Dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. Perluasan alat bukti, petunjuk, oleh Undang-Undang Tipikor menunjukkan bahwa alat bukti dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi tidak terbatas pada alat bukti konvensional sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Namun patut dipertanyakan, mengapa hanya alat bukti, petunjuk, yang diperluas?
Berbeda dengan gaya perluasan alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, selanjutnya ditulis UU TPPU, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, selanjutnya ditulis UU TPPO, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya ditulis UU ITE. Pasal 73 UU TPPU menegaskan, alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana, dan atau b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen. Dilihat dari gaya formulasi pasal 73 UU TPPU, maka alat bukti elektronik yang diatur dalam UU TPPU tidak hanya merujuk pada bentuk perluasan alat bukti, petunjuk, namun secara keseluruhan merujuk pada perluasan alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Begitu pula dengan gaya perluasan alat bukti dalam UU TPPO pasal 29 menegaskan, alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan b. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada 1. Tulisan, suara, atau gambar, 2. Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, atau 3. Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. Selanjutnya, Pasal 44 UU ITE menegaskan, alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan, dan b. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta pasal 5 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Formulasi alat bukti sebagaimana ditunjukkan oleh UU TPPU, UU TPPO dan UU ITE, menunjukkan bahwa alat bukti elektronik merupakan perluasan pasal 184 KUHP. Berbeda dengan Undang-Undang Tipikor yang menyatakan bahwa alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk. Apabila diambil pendirian UU TPPU, UU TPPO, dan UU ITE, maka alat bukti elektronik tidak termasuk salah satu dari kelima alat bukti yang dialur KUHP. Pemeriksaan in absentia dalam perkara tindak pidana korupsi. Dalam proses pemeriksaan perkara pidana, pada prinsipnya setiap terdakwa harus diperiksa dan didengar keterangannya serta diberi kesempatan untuk membela diri selama proses persidangan. Hal ini merupakan perwujudan dari asas presumption of innocence, asas praduga tak bersalah, yang menyatakan seseorang tidak boleh dianggap bersalah atas suatu tindak pidana sebelum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, inkrah van gewisde. Menurut pasal 154 KUHP, terdakwa akan dihadirkan dalam persidangan dan dihadapkan dalam keadaan bebas. Apabila dalam proses persidangan terdakwa tidak hadir, hakim akan meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah. Jika pemanggilan terhadap terdakwa dilakukan secara tidak sah, hakim ketua sidang akan menunda persidangan dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya. Namun, jika pemanggilan terdakwa sudah sah, tetapi terdakwa tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi. Jika terdakwa masih tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka terdakwa dapat dihadirkan dengan paksa pada sidang berikutnya. Terkecuali kasus penyertaan dinaming, di mana ketidakhadiran salah seorang terdakwa tidak menghalangi proses pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir. Kehadiran terdakwa dalam proses persidangan pidana sangat penting, tidak terkecuali ketika proses persidangan memasuki tahap pembacaan putusan oleh majelis hakim.
Pasal 196 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal ditentukan lain oleh KUHP. Ketidakhadiran terdakwa dalam proses persidangan dikenal dengan istilah in absentia. Menurut Abdul Rahman Saleh, in absentia mengandung pengertian bahwa terdakwa yang telah dipanggil secara sah, tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga pengadilan melaksanakan pemeriksaan di pengadilan tanpa kehadiran terdakwa. Apabila ditelusur dari asal bahasanya, istilah in absentia berasal dari bahasa Latin in absentia atau absentium, yang berarti dalam keadaan tidak hadir atau ketidakhadiran. Pemeriksaan in absentia merupakan suatu upaya memeriksa serta mengadili dan memutuskan suatu perkara tanpa dihadiri oleh terdakwa. Pada awalnya, istilah in absentia dipergunakan pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 11 PNPS 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi. Pemeriksaan in absentia dalam tindak pidana subversi diatur dalam pasal 11 ayat 1, yang menyatakan, apabila terdakwa setelah 2 kali berturut-turut dipanggil secara sah tidak hadir di sidang, maka pengadilan berwenang mengadilinya di luar kehadirannya. Pemeriksaan in absentia lazim digunakan dalam lapangan hukum perdata, di mana dalam pemeriksaan atau penjatuhan putusannya, hanya dihadiri oleh wakil atau kuasa dari pihak-pihak yang berperkara, sedangkan yang bersangkutan sendiri tidak perlu hadir dalam pemeriksaan sidang tersebut. Saat ini, proses pemeriksaan in absentia tidak hanya menjadi monopoli lapangan hukum perdata, melainkan sudah diterapkan dalam hukum pidana. Beberapa undang-undang yang mengatur tentang pemeriksaan in absentia dalam perkara pidana antara lain, 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 16 ayat 1 dan 2. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 79 ayat 1. 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Pasal 35 ayat 1, 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 79. 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 38 ayat 1. Terkait dengan pemeriksaan in absentia, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi, pernah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1988 tentang penasehat hukum atau pengacara yang menerima kuasa dari terdakwa, terpidana in absentia. Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut pada intinya, berisi tentang perintah kepada hakim untuk menolak penasihat hukum, pengacara yang mendapat kuasa dari terdakwa yang sengaja tidak mau hadir dalam pemeriksaan pengadilan sehingga dapat menghambat jalannya pemeriksaan pengadilan dan pelaksanaan putusannya. Apabila Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1988 mengatur tentang larangan tersangka terdakwa in absentia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1985 tentang putusan yang diucapkan di luar hadirnya terdakwa, secara garis besar memperbolehkan adanya tersangka terdakwa in absentia untuk perkara-perkara tertentu, yaitu perkara-perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat, baik perkara tindak pidana ringan maupun perkara pelanggaran lalu lintas jalan, melalui putusan Verstek. Terkait masalah persidangan in absentia, KUHP berpendirian bahwa proses persidangan in absentia diakui keberadaannya, sepanjang untuk perkara-perkara yang diperiksa dengan pemeriksaan cepat atau ringan. Namun KUHP tidak mengenal pemeriksaan in absentia dalam pemeriksaan perkara biasa. Dalam perkara tindak pidana korupsi, pemeriksaan in absentia diatur dalam Pasal 38, Undang-Undang Tipikor. Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Tipikor menyatakan bahwa dalam hal terdakwa tindak pidana korupsi telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. Dalam penjelasan Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Tipikor, ditegaskan bahwa maksud dari pemeriksaan in absentia adalah untuk menyelamatkan kekayaan negara, sehingga tanpa kehadiran terdakwa pun, perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim. Apabila sampai pembacaan putusan oleh hakim,
terdakwa juga tidak menghadiri persidangan, maka putusan yang telah dibacakan oleh hakim akan diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya. Atas putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan banding. Pemeriksaan in absentia sebenarnya bukanlah hal yang baru. Pemeriksaan in absentia terlebih dulu diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tipikor sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 menegaskan, jika terdakwa setelah dipanggil dengan semestinya tidak hadir dalam sidang pengadilan tanpa memberi alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim tanpa kehadirannya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dinyatakan sudah tidak berlaku oleh Undang-Undang Tipikor, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 44. Dapat kita simpulkan, embrio pemeriksaan in absentia dalam tindak pidana korupsi sudah ada sejak tahun 1971, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain ketentuan pemeriksaan in absentia dalam Undang-Undang Tipikor, terdapat beberapa ketentuan khusus yang mengatur tentang ketidakhadiran tersangka terdakwa dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi. Ketentuan khusus tersebut diatur dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Tipikor. Pasal 33, dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Pasal 34, dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada jaksa pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Pada prinsipnya, formulasi pasal 33 dan 34 Undang-Undang Tipikor tidak dapat dikatakan sebagai pemeriksaan in absentia. Hal ini dikarenakan dalam hukum pidana, terdapat teori bahwa matinya tersangka terdakwa akan menjadi alasan penghapus penuntutan atau alasan penghapus untuk menjalankan pidana. Ketentuan demikian diatur dalam Pasal 77 dan 83 KUHP. Apabila tersangka terdakwa meninggal dalam proses pemeriksaan, tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan, maka demi hukum kasus pidananya harus ditutup. Begitu pula dengan formulasi pasal 33 dan 34 Undang-Undang Tipikor memandang bahwa perkara korupsi yang tersangka terdakwanya meninggal, maka demi hukum kasusnya akan ditutup. Namun demikian, Undang-Undang Tipikor membuka peluang agar kasus tersebut dialihkan ke lapangan hukum perdata. Hal ini berarti, kasus korupsi yang pada awalnya masuk ke sistem peradilan pidana, apabila tersangka terdakwa meninggal, maka kasusnya akan dialihkan ke ranah perdata, untuk kemudian dilakukan gugatan perdata. Dengan demikian, semangat yang ingin ditunjukkan oleh pasal 33 dan 34 Undang-Undang Tipikor, sama dengan semangat dalam pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Tipikor, yaitu semangat untuk menyelamatkan kekayaan negara. Pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi. Pembuktian merupakan inti dari persidangan, karena dalam pembuktian akan diungkap kebenaran dalam suatu perkara pidana. Pembuktian inilah yang nantinya akan menjadi pertimbangan bagi hakim, apakah terdakwa akan dijatuhkan putusan pemidanaan, lepas dari segala tuntutan hukum, atau bebas. Dalam pembuktian, akan diungkap kebenaran tentang siapa pelaku, bagaimana perbuatan itu dilakukan, siapa korbannya, dan fakta-fakta hukum lainnya. Masalah pembuktian terletak pada ranah hukum pidana formil, hukum prosedural. Dalam perkara tindak pidana korupsi, beberapa ketentuan pembuktian diatur secara khusus sebagai perkecualian dari KUHP. Adami Chazawi menyatakan, terdapat dua hal pokok dalam pembuktian tindak pidana korupsi yang menyimpang dari KUHP, yaitu, 1. Bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk. 2. Sistem pembebanan pembuktian. Mengenai hal yang pertama,
Undang-Undang Tipikor memberikan ketegasan bahwa alat bukti petunjuk dalam perkara tipikor dapat diperoleh dari 1. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan 2. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. Secara prinsip, dalam hukum acara pidana dikenal beberapa asas yang sifatnya universal dan acceptable. Diterima sebagai sebuah asas prinsip yang berlaku dalam masyarakat beradab dan menjadi pilar-pilar dari sebuah negara demokrasi guna menegakkan nilai-nilai keadilan. Kaitannya dengan pembuktian, terdapat asas yang menyatakan bahwa, siapa yang menuduh, dia yang harus membuktikan. Ditinjau dari KUHP, maka implementasi dari asas tersebut adalah beban pembuktian tidak diberikan kepada tersangka, terdakwa. Pasal 66 KUHP menegaskan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Dengan demikian, beban pembuktian diletakkan pada pihak sebaliknya, dalam hal ini negara beserta alat kelengkapannya, yaitu kejaksaan sebagai penuntut umum. Hal ini sejalan dengan prinsip, siapa yang menuduh, dia yang harus membuktikan. Namun demikian, dalam perkembangannya, beban pembuktian yang diletakkan pada penuntut umum, dapat dipindah ke terdakwa. Secara sempit, hal ini dikenal dengan istilah pembalikan beban pembuktian. Menurut Lilik Mulyadi, masalah beban pembuktian dalam hukum acara pidana dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu, 1. Beban pembuktian pada penuntut umum, 2. Beban pembuktian pada terdakwa, dan 3. Beban pembuktian berimbang. Menurut Indrianto Seno Aji, pembalikan beban pembuktian merupakan penyimpangan dari asas hukum acara pidana, di mana terdakwalah yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Apabila ia tidak dapat membuktikan maka dirinya dianggap bersalah. Sebagai suatu bentuk penyimpangan asas, maka penerapan pembalikan beban pembuktian hanya diaplikasikan dalam perkara-perkara tertentu, misalnya dalam perkara korupsi, khususnya yang terkait dengan gratifikasi dan penyuapan. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Tipikor yang mengatur tentang pembalikan beban pembuktian dapat dilihat dalam Pasal 37 dan 37A dan Pasal 12B Undang-Undang Tipikor. Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Tipikor menegaskan sebagai berikut: 1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. 2. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya. 3. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. 4. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambah kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. 5. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4, penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 merupakan penyimpangan dalam hukum pidana formil. Berdasarkan pasal tersebut, terdakwa diberikan hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan penuntut umum. Menurut penjelasan Pasal 37 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, model pembalikan beban pembuktian yang dianut oleh Undang-Undang Tipikor adalah model yang terbatas. Hal ini dikarenakan, dalam Pasal 37 ayat 5, penuntut umum memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaannya, walaupun terdakwa mampu membuktikan bahwa ia tidak melakukan korupsi. Hakimlah yang nantinya akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Perlu diketahui,
Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dan dipecah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sehingga menjadi Pasal 37 dan Pasal 37A. Selain pengaturan pembalikan beban pembuktian dalam Pasal 37 dan 37A Undang-Undang Tipikor, masalah pembalikan beban pembuktian juga diatur dalam Pasal 12B ayat 1, huruf A. Bunyi Pasal 12B secara lengkap adalah sebagai berikut. 1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut. A. Yang nilainya 10 juta rupiah, atau lebih. Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. B. Yang nilainya kurang dari 10 juta rupiah, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut, yang dimaksud dengan gratifikasi, dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Apabila dilihat dari formulasi penjelasan Pasal 12B, maka substansi yang terkandung di dalamnya lebih berisi tentang jenis-jenis gratifikasi. Adapun ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian dalam Pasal 12B hanya diterapkan terhadap delik menerima gratifikasi, apabila gratifikasi tersebut nilainya 10 juta rupiah, atau lebih. Menurut Pasal 38A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pembalikan beban pembuktian terkait dengan penerimaan gratifikasi yang nilainya 10 juta rupiah, atau lebih, dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal ini mengandung penegasan bahwa pembalikan beban pembuktian hanya berlaku dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, tidak berlaku dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Terkait hal ini, J.S. Sahetapi menyatakan bahwa pembuktian terbalik lebih layak hanya digunakan oleh hakim, dan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak penyidik. Hal itu karena pemeriksaan yang transparan hanya di pengadilan. Tanpa transparansi, terlepas dari praktik yang sudah tercemar dewasa ini, di kepolisian dan atau kejaksaan, penerapan beban pembuktian terbalik dalam penyidikan itu dapat menjadikan pembuktian terbalik sebagai sarana pemerasan. Demikianlah materi topik ke-9B mata kuliah Tindak Pidana Korupsi. Channel Global Tutorial bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih.